bisa belajar seperti biasanya. Nah, hari ini Ibu bersama kalian akan membicarakan tentang kelas kita ini. Bagaimana kelas kita ini bisa kita jadikan kelas yang sesuai dengan harapan kalian. Coba, kalian mengharapkan kelas yang bagaimana? Nah, untuk mewujudkan harapan kita, berarti kita di sini perlu membuat suatu keyakinan, dan keyakinan itu akan kita yakini bersama. Kalau dengan melakukan hal itu, kita bisa mewujudkan harapan kita. Nah, kita akan membuat suatu keyakinan kelas yang nanti, di mana nanti keyakinan yang kita buat bersama ini akan kita patuhi bersama. Nanti kalau misalnya ada terjadi pelanggaran atau kondisi yang sesuai dengan harapan kita, nah saat itu nanti kita kembali ke keyakinan kelas kita. Makanya di sini bukan ibu yang membuat peraturan, tetapi kita semua. Kalau kita buat bersama dan kita bersepakat untuk menjalaninya secara bersama-sama. Nah, sekarang ini ada ini lembaran ini. Jadi kalian tulis di sini masing-masing kalian. Apa keyakinan kalian? Apa harapan kalian untuk kelas kita ini? Apa keyakinan yang mungkin kalian tulis di sini? Misalnya, kami mau kelas yang saling menghormati, atau kami mau kelas yang saling menyayangi. Siswanya di situ bertanggung jawab, barang-barang kami aman di sini. Nah, pasti masing-masing kalian tolong tulis, buatkan sekarang. Besar-besar ya, besar. Coba. Bagi yang sedang menulisnya, langsung ditempel di situ. Tulis namanya. Bagi yang sudah menulisnya, tolong ditempel. Mana yang tadi? Tulis namanya. Di bawah di bawah ada bawah. Nah, kalau sudah, langsung ditempel di sini. Sudah diminta, ayo nak siapa yang tapi diminta sebelah sini. Ayo yang lain kalau sudah. Ini.
kelas yang nyaman dan aman. Menginginkan kelas yang aman dan tenang. Kami ingin kelas yang aman dan selalu bertanggung jawab pada tugasnya, by Agni. Saya ingin kelas yang nyaman, by Marwa Safadua Sapitri. Saya ingin kelas yang kompak, by Lydia. Kami ingin semua anggota kelas tidak ada yang saling membedakan satu sama lain, dari Rizky Rahmawati. Kami ingin kelas kami selalu kompak dalam hal apapun, dari Hilda. Kami ingin kelas yang bersih dan nyaman. Saya harap kelas ini rapi dan bersih setiap hari biar badan nyaman, dari Ella. Saya menginginkan kelas nyaman ketika belajar, dari Janatun. Kami mau mempunyai kelas yang aman dan nyaman untuk belajar, dari Amel. Kami ingin kelas ini menjadi kelas yang nyaman, tertib dan aman, dari Hasanah. Kami ingin kelas yang menjaga satu sama lain, dari Ayu. Kami ingin kelas yang rapi dan nyaman, tentram, serta damai, dari Lutfia. Kami ingin kelas yang nyaman, aman, tanpa ada keributan yang mengganggu di saat jam pelajaran, dari Aini. Dan yang terakhir, kami ingin kelas menjadi kelas yang bersih, rapi, dan nyaman, dan saling bisa menghargai pendapat orang lain, dari Febri Amelia. Iya, terima kasih. Pertama dulu nak. Itu harapan kalian semua sudah didengar tadi. Semuanya kalian berharap kelas ini nyaman, bersih, kompak, saling menyayangi, tidak membedakan. Dan untuk mencapai itu ada nilai-nilai yang harus kita tanamkan. Iya, supaya kita tidak terjadi misalnya di sini saling mengejek atau saling menjelek-jelekkan. Itu nilai apa yang harus ada tanam? Menghargai. Iya, pasti kita menghargai. Iya, kita tanamkan nilai menghargai. Itu supaya kita kelas yang bersih. Itu untuk supaya kita sehat. Terus apalagi saling menyayangi. Itu tadi bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, dan semuanya sudah kita buat di sini, dan inilah nanti yang akan kita buat sebagai keyakinan kelas kita. Jadi karena kita yakini itu bagus untuk kita, nah makanya kita nanti berusaha untuk menjalankan sebagaimana mestinya. Nah bahkan sekarang ini tidak ada lagi pelanggaran, dan kita memang menjalankan apa yang kita yakini, karena ini kita buat secara bersama. Oke, anak-anak ibu, terima kasih. Tapi kita semua telah membuat keyakinan kelas hari ini, dan insya Allah besok akan kita pajang di kelas kita, dan itu akan kita jadikan pedoman dalam kita menjalani hari-hari di sini. Dan akhiri pembuatan keyakinan kelas hari ini. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junita Sanindrom. Saya siswa kelas 11 Tata Boga. Wali kelas saya adalah Ibu Nini Maswati. Saya sangat senang dengan adanya keyakinan kelas karena saya tidak dipaksa untuk menerapkannya. Keyakinan kelas itu kami buat bersama, dan kami yakini akan menjadikan kami pribadi yang berkarakter. Selain itu, membuat keyakinan kelas merupakan pengalaman baru yang sangat menyenangkan. Kami yakini kami dengan ikhlas akan mematuhi keyakinan kelas yang telah kami buat bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prika Munaya, saya siswa SMK Negeri 1 Batanghari. Saya sangat senang dengan cara Ibu Nini menyelesaikan masalah. Ibu Nini membuat saya tidak merasa dihakimi, diintegrasi, dan dipermalukan. Saya menyadari kesalahan saya sendiri, dan saya dibimbing untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Hal ini saya merasa sangat disayangi dan dihargai. Saya harap guru-guru bisa seperti Ibu Nini dalam menyelesaikan masalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya belajar dengan Ibu Nini sangat seru. Di dalam mata pelajaran tersebut, kami selalu ceria dan tidak canggung belajar dengan Ibu. Dan juga setiap
masuk dengan Ibu Nini, pasti ada yel-yelnya, biar kelas kami tidak sepi dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luhur Kurniasari. Saya Wakil Ketua OSIS SMK Negeri 1 Batanghari. Nah, dalam suatu organisasi OSIS tentunya memiliki seorang pembina bidangnya. Nah, pembina OSIS SMK Negeri 1 Batanghari ialah Ibu Nini Maswati atau yang akrab disapa dengan Ibu Nini. Ibu Nini menurut saya adalah orang yang sangat ramah. Dan tentunya saat kita mendengar kata pembina OSIS, yang terbayang dalam kita adalah orang yang galak, tegas, dan sangar. Akan tetapi berbeda dengan Ibu Nini. Ibu Nini adalah orang yang sangat baik, ramah, dan juga humble. Terkadang saat ada suatu masalah atau sesuatu yang menyangkut masalah organisasi OSIS, beliau akan turun tangan dan ikut membantu para anggota OSIS kami untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan cara setiap ada suatu rapat ataupun diskusi, Ibu Nini akan meminta pendapat kami. Jadi kami diberikan suatu kesempatan untuk berargumentasi, berpendapat, dan mengembangkan gagasan kami tersebut. Itulah yang menyebabkan cepat terselesainya masalah dalam suatu organisasi kami tersebut. Dan juga Ibu Nini adalah tipe orang yang terbuka. Beliau menerima setiap saran ataupun pendapat dari anggota OSIS ataupun murid-muridnya, sehingga kami merasa termotivasi oleh beliau. Beliau selalu menyemangati kami dan selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik, serta beliau juga tidak membeda-bedakan antara kami, mana kami yang pintar, mana kami yang itu, tidak. Beliau selalu menerima kami apa adanya, dan beliau juga dapat membimbing kami selama berapa bulan yang sudah ia jalankan, dan beliau bahkan beliau selalu memberikan semangat pada kami anggota OSIS serta memberikan kepercayaan kepada kami. Itulah yang membuat kami dalam menjalankan tugas selalu dengan rasa ikhlas dan semangat. Itulah tadi suatu cerita tentang pembina OSIS SMK Negeri 1 Batanghari, Ibu Nini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan sesuatu untuk Ibu Nini. Ibu Nini adalah wali kelas terbaikku. Menjadi wali kelas itu tidak mudah karena tanggung jawabnya lebih besar daripada guru mata pelajaran biasa. Ibu Nini adalah wali kelas yang sangat tangguh tanpa memperdulikan seperti apa rupa para siswanya. Ibu Nini juga orangnya sangat baik, perhatian kepada anak-anak muridnya jikalau sakit. Terima kasih Bu Nini atas segenap nasihat dan tuntunanmu hingga aku semakin baik dalam belajar hinggalah hari ini. Terima kasih Ibu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Irmanika. Saya guru SMK Negeri 1 Batanghari. Saya rekan kerja dari Ibu Nini Maswati yang sedang menjalani program guru penggerak. Ada beberapa perubahan yang saya lihat sebagai rekan kerja yang bertemu setiap hari di sekolah dengan Ibu Nini Maswati. Saya melihat semangat dari Ibu Nini lebih dari hari-hari sebelumnya. Keceriaan beliau juga lebih ceria, dengan terbukti dia lebih sering tersenyum bahagia kalau ketemu dengan rekan-rekan dan siswa-siswanya sekarang. Dan juga saya lihat kalau ada permasalahan siswa yang harus diselesaikan oleh Bu Nini lebih sabar menghadapi permasalahan siswa tersebut dan memberikan solusi ke siswa itu dengan lebih bijaksana, sehingga siswa tersebut itu merasa nyaman dengan Ibu Nini. Otomatis kedekatan Bu Nini dengan siswa pun saya lihat semakin dekat. Dan Bu Nini sempat juga beberapa kali berbagi ilmu dengan kami
para rekan guru SMK 1 Batanghari. Beliau berbagi ilmu tentang kebutuhan dasar hidup. Kebutuhan dasar hidup, beliau menjelaskan bahwa kebutuhan dasar hidup itu ada 5. 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kebutuhan akan kasih sayang. 3. Kebutuhan akan kebebasan. 4. Kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan pengakuan. Yang kedua, yang berbagi ilmu oleh Bu Nini kepada kami, yaitu tentang keyakinan kelas. Beliau menjelaskan bahwa keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan kelas yang sering kita sepakati antara kita wali kelas dengan siswa. Jadi di peraturan itu biasanya kan kita sebagai wali kelas menerapkan apa-apa yang boleh anak-anak itu lakukan beserta dengan hukuman. Nah, di sini Bu Nini menjelaskan bahwa keyakinan kelas itu tidak sama seperti peraturan kelas. Di keyakinan kelas itu tidak ada hukuman. Jadi tujuannya sama, yaitu anak itu tetap melakukan hal-hal yang positif yang harus mereka lakukan, seperti menjaga kebersihan kelas, terus melaksanakan tata tertib sekolah dengan disiplin. Tetapi bedanya di keyakinan kelas, mereka para siswa menjalankan itu semua dengan penuh kesadaran. Berbeda dengan peraturan. Nah, itulah berbagi ilmu atau ilmu yang Bu Nini tularkan kepada kami para rekan guru. Untuk Bu Nini terus semangat dalam program Guru Penggerak, dan mudah-mudahan kami pun bisa tertular semangat dari Bu Nini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, adik-adik semua di sini yang berkenan hadir di sini dalam rangka berbagi ilmu. Sebelumnya saya mengikuti Guru Penggerak dari Kabupaten Batanghari, yaitu pada angkatan ke-6. Di sini kami mendapat beberapa ilmu yang ingin kami sampaikan terkait dengan peran kita sebagai seorang guru. Di sini yang paling berkesan untuk saya yaitu ketika saya menyadari ternyata peran kita sebagai guru itu sama dengan peran kita sebagai seorang petani. Itu yang dijabarkan oleh Ki Hajar Dewantara yang menyatakan kalau guru sama dengan petani, yang mana petani pasti menginginkan yang terbaik untuk tanaman yang ditanamnya. Begitu juga dengan kita. Jadi untuk menanam tumbuhan yang baik kita perlu merawat. Ya, sama dengan begitu juga dengan kita sebagai guru. Jadi lingkungan sekolah ini kita ibaratkan dengan lahan yang harus kita pupuk, yang kita rawat supaya menjadi subur. Nah, dengan itu kalau lahan ini subur, nanti anak-anak kita juga akan tumbuh dengan baik. Sama seperti petani yang tadi yang merawat tanah dengan baik, nanti tanamannya akan tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan kita. Nah, bagaimana kita mempersiapkan sekolah yang baik? Yaitu dengan cara menanamkan budaya-budaya positif. Yang terjadi, terus baru kita telusuri, baru kita minta pendapat anak tadi, apa yang harus dilakukannya. Nah, misalnya si A terlambat, nah kita bisa menanyakan dulu mengapa mereka terlambat, terus nanti apa yang mereka langgar ketika mereka terlambat itu, dan apa harusnya yang mereka lakukan supaya mereka tidak terlambat lagi. Nah, sebelum itu kita memang harus membuat keyakinan kelas. Selama ini kan kita selalu membuat tata tertib, peraturan-peraturan. Nah, sekarang kita perkenalkan cara baru, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat dengan bekerja sama dengan anak, berkonsultasi. Jadi ketika pertama kita membuka kelas, kita buat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu maksudnya supaya kesepakatan kita sama anak. Misalnya kita percaya dengan menjaga kebersihan, kita akan mendapatkan kelas yang sehat. Jadi misalnya kesepakatan kelas 1 dengan kelas yang bersih akan mendatangkan kehidupan yang sehat. Atau terus yang kedua,
dengan kelas yang nyaman, kita bisa belajar dengan tenang. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita tidak membuat aturan, misalnya dilarang memakai rok pendek atau melarang memakai sepatu yang tidak berwarna hitam. Jadi pada keyakinan kelas kita menghilangkan kata-kata dilarang. Melakukan pelanggaran, kita cuma mengingatkan tentang kesepakatan kelas tadi. Ya, misalnya dia tidak memakai sepatu. Misalnya di kesepakatan kelas kita, kami percaya dengan memakai sepatu seragam akan menimbulkan keadilan untuk semuanya. Misalnya seperti itu. Nah, ketika kita ada anak yang tidak memakai sepatu, berarti kita cuma mengingatkan. Mungkin ada kesepakatan kelas yang dilanggar, seperti nanti mereka akan mengingat, iya Bu, misalnya pada poin ini, pada nilai keadilan misalnya seperti itu. Nah, terus dalam memahami anak ini juga ada beberapa poin yang harus kita ingat atau kita perhatikan. Pada dasarnya anak kita itu membutuhkan, ada 5 kebutuhan dasar anak itu yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, nanti anak itu akan berperilaku yang bermacam-macam, sama juga seperti kita. Nah, kebutuhan dasar kita itu yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ya, makan, ya betul, makan, minum. Nah, jadi untuk memenuhinya kan itu kan berarti kita harus bekerja. Terus yang kedua, kebutuhan merasa diterima atau disayang. Sebenarnya setiap orang butuh itu, termasuk juga kita. Misalnya kita kan di sekolah ini kalau kita merasa tidak diterima, ada yang mengucilkan kita, sebagai guru pun kita tidak enak. Pengen pindah. Oh, pintar sekali. Diri juga pengen pindah ya, ya pengen pindah. Nah, kalau kita tidak sayang kan, begitu juga, ya, begitu juga dengan anak kita. Jadi kalau di kelas itu dia merasa tidak disayang atau dia tidak mendapat kasih sayang dimanapun, nanti akan mengubah perilakunya. Dia akan menimbulkan, ya minta perhatian. Makanya dia akan banyak anak-anak kita yang minta perhatian kan. Ya, rata-rata semuanya. Terus yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Pada dasarnya kita butuh diakui. Oh, aku ini hebat, aku ini bisa. Nah, jadi ketika anak kita tidak mendapatkan itu pengakuan dari kita kalau dia itu bisa, mungkin dia akan membuat tingkah yang macam-macam. Nah, yang keempat yaitu kebutuhan kemerdekaan. Berarti kita juga butuh merdeka. Terus yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Berarti anak itu butuh senang. Mungkin itulah tadi harus kita perhatikan dalam cara mengajar kita. Mungkin senang atau tidak. Mungkin kawan-kawan ada yang itu tidak terkait itu tadi. Tidak boleh marah-marah. Tidak boleh marah-marah. Siswa harus dibuat senang. Kesepakatan kelas. Terus masalah itu disiplin, kita bukan disiplin positif, berarti kita tekadkanlah kita membuat suasana yang nyaman untuk sekolah kita kan dengan tidak ada kekerasan. Karena pada dasarnya sekarang kan tujuan pendidikan itu adalah untuk mewujudkan generasi yang bahagia dan selamat. Jadi mereka atau kita harusnya kan semuanya masa bahagia di sini, Ada lagi. Jadi pengalaman saya ketika melaksanakan ini, pernah saya coba sistem restitusi ini di kelas 11 TB dan alhamdulillah mereka senang gitu kan. Mereka senang dengan membuat keyakinan kelas bersama. Terus mereka senang juga dengan menyepakati aturan tanpa merasa terbebani. Dan alhamdulillah sekarang kan kalau mereka misalnya kelas tidak bersih, ini keyakinan kelas keberapa gitu kan, nanti ini Bu kan seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ini yang mau berbagi. Vera, ada? Bu Ber? Ya, ada. Ya, sana mungkin sana. Cukup, tidak ada ya. Nah, Sangat jelas. Iya. Ya, kalau itu, iya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita bersama. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka memenuhi undangan saya, yaitu berbagi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Salawat beriring salam tak lupa kita dengarkan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ibu-ibu yang telah hadir di sini. Di sini tujuan saya adalah berbagi pengalaman tentang pemahaman budaya positif tentang apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Jadi saya mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Batanghari dan sekarang sudah berlangsung lebih kurang selama 3 bulan. Jadi materi yang akan saya sosialisasikan di sini yaitu tentang pemahaman budaya positif. Ya, berbagi pemahaman tentang budaya positif. Di sini selama ini kita menyadari kalau pada dasarnya kita ini adalah seorang pendidik yang akan mengantarkan anak-anak didik kita menuju keselamatan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Jadi sebagai pendidik kita sudah seharusnya untuk menyediakan lingkungan yang positif untuk anak-anak didik kita. Seperti analogi petani, kalau petani itu sangat menginginkan biji tumbuhan yang ditanamnya itu tumbuh dengan subur. Untuk itu petani melakukan beberapa hal, mulai dari menggemburkan tanah, mengadakan pengairan, pencahayaan dan sebagainya, sehingga biji yang ditanamnya itu dapat tumbuh. Walaupun biji yang ditanam petani itu bukan dari yang berkualitas baik, tetapi apabila diperlakukan dengan baik, insya Allah biji itu akan tumbuh sebagaimana mestinya. Dan walaupun biji tumbuhan itu berkualitas baik, tetapi apabila tidak dirawat dengan baik, mereka tidak akan tumbuh optimal. Begitu juga dengan kita sebagai guru. Jadi kita sudah seharusnya merawat anak didik kita seperti petani merawat tanaman yang ditanamnya. Di sini kita mulai kegiatan ini dengan perubahan paradigma atau perubahan pandangan kita. Di sini ada kegiatan, ada A dan B, itu Anda dan teman Anda. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, di sini kita praktekkan. Mohon izin saya minta tolong kepada guru BK kita yang sudah banyak menyelesaikan banyak masalah di sekolah kita ini, yaitu Bu Winati. Di sini Bu Winati akan menulis sesuatu yang sangat berharga di dalam sebuah kertas, dan nanti saya juga minta tolong sama Ibu Pera. Ibu Pera akan meminta Ibu Winati membuka kepalan tangannya dan memberikannya kepada Bu Pera. Tapi Bu Winati di sini merasa itu sangat penting bagi dirinya. Nah, Bu Pera boleh melakukan apa saja, membujuk, merayu, menyuap, misalnya kalau buka kasih duit misalnya kan, atau mengancam sekalipun. Nah, minta tolong ya Bu, ya silakan kita coba. Oke, ya Ibu kepalkan ya, sudah Ibu tulis kepalkan. Ya, silakan Bu Pera. Boleh nggak Pera tahu apa yang di tangan Bu Uin? Tolonglah Bu Uin, kasih tahu. Siapa tahu itu ilmu berharga untuk Pera. Bu Uin,
Lihatlah Bu Win, siapa tahu itu tuh berharga, berguna untuk kami. Nah, biarlah Bu Win, tidak berguna untuk Bu Win, biarlah Pera pinjamlah sebentar, Pera lihat. Yang penting itu tuh Pera pengen tahu apa sih isinya. Nggak, Pera janji lah, Pera nggak buka, Pera cuman pengen pegang baik. Nggak, yakinlah Bu Win, Pera janji lah nggak Pera buka, cuma Pera pegang baik. Yang penting asal Bu Win kasih ke Pera itu, kertas itu. Nggak, iya. Pera yang penting Pera pegang. Iya, Pera pegang. Nah, makasih ya Bu Win. Terima kasih Pera dan Bu Win. Yang telah ini Bu Win telah menulis sesuatu di tangannya dan Bu Win berusaha untuk mempertahankannya. Tetapi ketika Bu Pera bisa membujuk dan merayu Bu Win, akhirnya Bu Win menyerahkannya kepada Bu Pera. Nah, sekarang dari peristiwa tadi, apa yang bisa kita ambil suatu kesimpulannya? Tadi kita bertekad tidak akan membuka kepala tangan kita, tetapi ketika dibujuk oleh teman, akhirnya kita buka. Sekarang membuka atau tidak, siapa sebenarnya yang berkuasa? Coba, kalau Indonesia siapa yang berkuasa? Bu Pera atau Bu Win? Bu Win. Iya, sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita itu sendiri adalah diri kita. Bu Win mau membuka atau tidak itu adalah hak Bu Win. Ketika Bu Win mau membuka, ketika setelah dibujuk oleh Bu Pera, itu juga atas kemauan Bu Win. Bu Pera itu tidak akan bisa memaksa Bu Win walau dengan cara bagaimanapun. Nah, begitu juga dengan kita sebagai pendidik. Sudah saatnya sekarang kita mengubah paradigma kita atau pandangan kita terhadap anak didik kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus respon adalah apa yang kita yakini selama ini. Yang pertama, kita meyakini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang kita yakini sekarang. Jadi kita maunya anak didik kita itu berpandangan sama. Kalau bagus menurut kita maunya anak kita juga mengatakan bagus. Tetapi menurut teori kontrol yang seharusnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita sekarang mulai berubah pemahaman kita. Kita pahami, oh berarti anak ini memiliki pandangan yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan pandangan kita terhadap mereka. Terus stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu juga sama ini yang kita lakukan. Ketika anak melakukan perilaku yang kurang kita inginkan, kita anggap, oh ini kesalahan, anak ini bersalah. Nah, pada teori kontrol seharusnya semua perilaku memiliki tujuan walaupun buruk. Ketika anak kita misalnya ada kesalahan yang bermacam-macam, mereka pasti ada tujuan di balik semua itu dan kita berusaha untuk memahami itu. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Itu yang kita anggap. Tapi padahal hanya kita atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, tidak ada satupun. Jadi kita sebenarnya juga tidak bisa mengontrol anak didik kita, karena bisa mengontrol mereka itu adalah mereka sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, itu stimulus respon kita selama ini. Kalau kita gagal membujuk anak kita, akhirnya kita paksa. Ya, kamu harus seperti ini. Setelah dikatakan baik-baik, Anda mau baik-baik, ini ya cara kita menyelesaikannya, kita paksa. Dan pada dasarnya kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika kita tidak berhasil membujuk, sebenarnya kita tidak memaksa, kita berkolaborasi bersama untuk meyakinkan anak tadi tentang apa yang sudah kita perbuatnya. Terus model berpikir menang kalah. Kita kan kalau mau waktu kalau sudah menang ya kalah, ya sudah. Seharusnya paradigma kita berubah. Model berpikir menang dan menang. Jadi menang dan tidak kalah sebenarnya. Kita kan sebenarnya menang kalah kan itu selama ini. Jadi ibu-ibu semuanya sudah saatnya kita sekarang mulai mengubah paradigma kita tadi dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya, di sini ada untuk menerapkan budaya positif
itu kita berawal dari penerapan disiplin. Jadi bagaimana kita menerapkan disiplin di sekolah ini dan nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita yakini. Ya, di sini ada contoh kasus. Seorang siswa menjatuhkan tabung reaksi ketika melakukan eksperimen. Ada dua kemungkinan. Reaksi pertama, ini dari guru. Guru mengatakan kepadanya dengan keras, "Bagaimana kamu ini memegang itu saja tidak becus?" Kemudian anak tersebut diminta keluar dari laboratorium. Terus ada reaksi guru yang kedua. Guru mengatakan kepadanya bahwa ada cara tertentu untuk memegang tabung reaksi. Kemudian diberitahukan bahwa pecahan kaca dan bahan kimia tersebut bisa berbahaya bagi siapapun. Dia diminta mengganti alat tersebut dengan konsekuensi karena telah memecahkannya. Nah, jadi ada dua cara atau reaksi yang dilakukan guru. Dan menurut Bapak Ibu, seharusnya kita sebagai guru, kita menggunakan reaksi yang mana? Iya, yang kedua. Karena pada yang pertama itu tidak ada manfaatnya. Anak tadi memecahkan tabung dan dia tidak diajarkan untuk bertanggung jawab. Dia sudah keluar, dia keluar, dia pergi. Tidak ada yang harus dilakukannya lagi. Nah, maksud kita kan untuk penerapan di disiplin. Anak salah, kita hukum. Nah, pada dasarnya kan disiplin itu adalah proses belajar. Nah, yang dilakukan pada reaksi kedua itu namanya disiplin positif. Karena disiplin positif itu adalah program yang dirancang untuk mengajar murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Murid termotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri selaras dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harapannya di sini setelah ini kita akan menerapkan disiplin yang positif. Kalau terjadi pelanggaran pada anak, kita usahakan anak itu bisa menyadari kesalahannya dan dia termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuatnya. Nah, berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kenapa sekarang kita terapkan disiplin positif di sekolah kita? Nah, untuk mencapai nilai-nilai kebajikan. Banyak nilai-nilai kebajikan itu, karena nilai kebajikan itu adalah nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, jadi nilai kebajikan itu nilai yang kita sepakati bersama. Kalau ini kita terapkan, itu sangat bermanfaat untuk kita dan semuanya meyakini nilai sendiri. Nah, sebagai contoh, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pajak Pancasila. Nah, ini yang diprogramkan dalam kurikulum Merdeka sekarang. Kita bersama-sama harusnya kita juga pelaksana kurikulum Merdeka, kita bersama-sama untuk mengantarkan anak-anak kita untuk menjadi pelajar yang berprofil Pancasila. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernama Kristus. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang akan kita capai bersama dengan penerapan nilai-nilai disiplin positif di sekolah. Kalau kita menerapkan disiplin negatif, saya juga yakin dan kita semua juga yakin kalau nilai kebajikan ini tidak akan tercapai. Nah, untuk menerapkan disiplin ini sebenarnya kita harus memahami dulu apa motivasi dari perilaku manusia. Jadi manusia itu berbuat, kita berbuat, anak didik kita berbuat, apa yang memotivasi diri kita atau manusia berbuat tadi. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia ada 3. Jadi ada 3 alasan yang membuat seseorang itu berperilaku atau berbuat. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, kita berbuat kadang-kadang memang karena seperti itu kan, karena kita takut dihukum. Contoh saja, misalnya anak saja, ketika kita minta buat mereka membuat tugas, mereka akan membuatnya. Tapi motivasi yang membuat itu pasti berbeda. Ada yang karena yang alasan pertama ini,
mereka takut dengan ketidaknyamanan atau mereka akan takut dihukum. Kalau tidak dibuat nanti menurut saya marah. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ada juga perilaku manusia yang seperti itu. Kita berbuat sesuatu untuk mendapat penghargaan. Anak misalnya, dia membersihkan kelas, rajin melaporkan teman-teman yang terlambat. Motivasinya apa? Untuk mendapat penghargaan dari wali kelasnya atau dari kita. Nah, itu juga termasuk salah satu yang memicu manusia untuk berperilaku. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah yang akan kita capai, yaitu kita maunya anak-anak didik kita yaitu melakukan perilaku untuk menghargai diri mereka sendiri, bukan untuk ketidaknyamanan atau untuk mendapat penghargaan. Karena keduanya tadi itu adalah motivasi eksternal dan yang pertama yang penting itu kan adalah motivasi internal. Karena tadi kita yakin kalau yang bisa mengubah diri kita hanya kita sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada teori dihukum oleh penghargaan. Jadi ketika seseorang berbuat sesuatu karena takut hukuman atau menginginkan penghargaan dari orang lain, berarti dia tidak akan dihukum oleh penghargaan itu sendiri. Apa hukumannya? Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi orang yang mengharapkan penghargaan, melakukan sesuatu karena penghargaan, menurunkan kualitas dirinya. Nah, misalnya apa? Oh, saya berbuat seperti ini, nanti supaya saya dihargai. Sebenarnya orang-orang tersebut adalah tidak berkualitas karena dia melakukan sesuatu hanya untuk memperoleh penghargaan dari orang lain, bukan untuk menghargai dirinya sendiri. Terus yang kedua, penghargaan itu akan mematikan kreativitas. Karena semua apapun yang kita lakukan untuk mendapat penghargaan dari orang lain, kreativitas kita akan mati. Kita fokus untuk mencari penghargaan. Kalau tidak dihargai, nanti saya tidak akan berkuatkan seperti itu. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu sudah pasti. Nah, itu juga sudah pembelajaran untuk kita menerapkan pada anak didik kita. Ketika kita untuk meminta mereka melakukan sesuatu, kita berharap mereka melakukan itu karena termotivasi dari dirinya sendiri, bukan takut hukuman kita atau ingin penghargaan dari kita. Berikutnya bentuk budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, sekarang di sekolah kita kan masih menerapkan di kelas-kelas itu kita buat tata tertib kelas atau peraturan kelas atau peraturan sekolah atau tata tertib. Nah, sekarang pada dasarnya itu seharusnya harus kita mulai dari sekarang kita berusaha untuk membuat keyakinan, yaitu bukan tata tertib. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Di sini keyakinan kelas itu dibentuk dengan kesepakatan bersama anggota kelas yang didasarkan atas nilai-nilai kebaikan dan menekankan pada keyakinan diri serta motivasi dalam diri sendiri. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang tidak mereka ketahui maknanya. Iya, itu yang terjadi. Selama ini kita mendapat peraturan itu kan sudah dari sananya. Kita tinggal memajangnya kan seperti itu. Kita tidak tahu banyak tentang peraturan itu, dan peraturan itu hanya dibuat sepihak. Jadi ketika kita melanggarnya, kita tidak merasa terbebani. Ya sudah, diatur seperti itu, dan ketika saya melanggar ya biasa saja. Coba kita mulai dari sekarang kita buat keyakinan. Kita ajak anak-anak di kelas kita itu untuk membuat suatu keyakinan kelas. Apa yang harus kita lakukan di kelas itu, dan kita buat secara bersama-sama. Dan kita berjanji nanti itu akan kita jalani juga bersama-sama. Nah, ini akan membuat mereka lebih bertanggung jawab. Mereka bertanggung, ini kita yang membuat. Berarti ketika melanggar, mereka merasa bertanggung jawab. Jadi beda peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan tadi itu dibuat oleh satu pihak. Berarti orang-orang tertentu, misalnya di kelas biasanya membuatnya wali kelas. Di sekolah misalnya membuatnya orang-orang petinggi atau pejabat-pejabat di sekolah. Nah, ini contoh peraturan. Misalnya kita buat peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Terus di keyakinan kelas, berarti kalau kita selalu kembalikan buku ke tempatnya, apa yang kita mau dari anak tadi? Berarti sifat tanggung jawab. Nah, jadi peraturan ini kita ganti dengan keyakinan kelas. Jadi kita
oleh orang lain, atau kami semua meyakini dengan menanamkan sikap tanggung jawab kita akan bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Nah, itu bunyinya. Berarti ketika kita ingin misalnya dari peraturan tadi, kita cari dulu apa intinya, apa sih sebenarnya yang diinginkan dari peraturan. Begitu juga dengan dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan itu dengan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan dan menghargai orang lain. Bergantian atau menunggu giliran. Itu keyakinannya itu menghormati orang lain dan bersabar, dan menggunakan masker, yaitu untuk keselamatan dan kesehatan. Jadi intinya keyakinan kelas tadi kita ambil nilai-nilai yang penting. Mungkin ada yang ingin disampaikan tentang ini untuk penerapannya untuk ibu yang wali kelas gitu kan. Ibu Jung, ada Bu Jung? Ada. Oke. Kita lanjutkan. Bentar, ini saya kasih teman-teman sedikit. Ini pengalaman kami tadi tentang membuat keyakinan kelas, yaitu di kelas binaan saya, yaitu kelas 11 Tata Boga. Jadi kami sudah berusaha untuk mengganti tata tertib kelas yang kami buat pada 2 bulan yang lalu menjadi keyakinan kelas, yaitu saya melakukannya dengan cara membuat keyakinan itu bersama. Ya, misalnya kita katakan kita semua di kelas ini perlu nyaman, kita semua di kelas ini perlu merasa tidak diganggu orang lain, atau kita semua membutuhkan kelas yang bersih. Nah, untuk itu apa yang kita yakini? Apa yang harus kita terapkan di sini? Sifat-sifat apa yang bisa mendukung tujuan kita tadi? Nah, jadi mereka nanti akan mengeluarkan ide mereka. Bu, kita harus jadi orang bertanggung jawab. Kita harus menjadi orang yang menghormati orang lain. Kita harus menjadi orang yang disiplin. Nah, dari kesepakatan tadilah nanti kita buat sebuah keyakinan kelas. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini budaya positif lagi, yang konsep budaya positif yang perlu kita ketahui, yaitu kita juga harus mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia. Ini sebagai suatu acuan kita dalam mendidik anak-anak kita nantinya. Kebutuhan dasar manusia pada dasarnya ada 5. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, dan kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, itu akan menimbulkan perilaku yang bermacam-macam. Nah, apa saja yang 5 itu? Yang pertama adalah di sini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, di situ kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kita lihat apa itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya tentang kesehatan, rumah, dan makanan. Anak yang belajar dalam keadaan lapar atau kurang sehat atau sakit, itu akan mempengaruhi perilakunya. Dan ketika kita melihat ada anak kita yang tertidur, atau yang meringis-ringis, atau yang sebentar noleh ke kiri dan ke kanan, nah seharusnya kita tidak langsung marah. Mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kita bisa bertanya kenapa, misalnya anak itu sedang lapar.
Kalau dia sedang lapar, bagaimanapun kita memaksa dia bertahan di situ, dia tetap seperti itu. Kita lanjutkan yang kedua, kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima. Semua orang itu membutuhkan itu. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita berada. Jadi kebutuhan diterima atau kasih sayang ini kebutuhan kita mendapat kasih sayang dari orang lain. Nah, anak kita juga seperti itu. Ketika anak kita berperilaku yang bermacam-macam, kita mungkin anak ini kurang merasa disayang di kelas ini, atau anak ini kurang merasa diterima. Berikutnya, kebutuhan kebebasan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Jadi ketika melihat anak kita misalnya tidak semangat belajar, ya kita coba merefleksi apa sebenarnya yang kurang. Mungkin kita memaksakan diri kita dalam mengajar, kita maunya metode itu saja. Jadi anak mereka yang kebutuhan kebebasan tidak terpenuhi, mereka akan menimbulkan perilaku yang di luar dugaan kita. Dan terakhir, kebutuhan kesenangan. Ya, di sini anak-anak itu butuh senang. Jadi ketika belajar mereka itu butuh kesenangan. Mereka butuh hiburan. Makanya kalau di pendidikan guru penggerak itu, setiap belajar itu kita mengadakan ice-breaking ya. Jadi dan saya terapkan di beberapa kelas. Mereka bilang, Bu, kayak anak TK, tapi kamu senang kan? Ya senang. Mereka belajar sambil nyanyi, pakai ini gitu kan. Jadi pada dasarnya itu sangat penting. Dan saya pun selama mengikuti program pendidikan penggerak, walaupun kami Zoom, itu pasti pakai ice-breaking, dan itu memang menyenangkan. Walaupun tua atau begini, kita juga perlu hiburan. Kita perlu belajar itu dalam suasana yang nyaman. Nah, nih ada beberapa kasus. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang bernyanyi. Coba, kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari anak ini? Apa Bu Bella? Iya, berarti di sini ada kebutuhan kesenangan, dia butuh senang. Nah, ibu gurunya melarang. Ibu gurunya tidak suka dia bersenang ketika mengerjakan tugas. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jentikan rambut baru. Kebutuhan apa? Diperhatikan. Ya, coba alasan diperhatikan karena siswa itu, apalagi usianya masih beranjak dewasa, dia sangat senang sekali dipuji oleh gurunya, oleh temannya apabila dia menggunakan hal-hal yang baru. bagus sekali. Terus aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengan ibu guru aja. Nah, kalau gini kebutuhan apa kira-kira yang belum terpenuhi? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Jadi gurunya mengajar dengan cara begitu saja, bosan. Iya, untuk dia mau pembelajaran bervariasi. Berarti dia juga sebenarnya ingin bebas, dia nggak mau dari tekanan itu saja. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini kebutuhan apa? Iya, penghargaan. Ya, makanya jadi apapun yang dibuat anak seharusnya kita hargai. Berikut sedikit lagi, yaitu tentang posisi kontrol restitusi. Nah, di sini sebagai seorang guru, bagaimana kita memposisikan diri kita? Di sini selama ini kita menjalani, nanti kita akan menganalisis kita selama ini termasuk posisi yang mana. Yang pertama yaitu posisi penghukum.
Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, nanti setelah kita lihat slide ini kita akan itu sebenarnya posisi saya di mana, gitu kan? Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh guru yang berposisi sebagai penghukum. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Berarti menurut cara dia saja. Hasilnya apa nanti? Anaknya mungkin murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ya kan macam-macam kan. Dipendamnya dalam hati dia benci sama kita, dendam, atau dia langsung refleks membantah kita atau melawan kita. Terus yang kedua, ada posisi guru yang membuat murid selalu merasa bersalah. Nah, ini tidak dilakukannya dengan marah-marah, tetapi dengan lembut. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Padahal pada posisi ini maksud kita membujuk ya, maksud kita menyadarkan mereka dengan kata yang lembut. Tetapi hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam hati murid. Tadi mereka menahan perasaan, kalau dihukum tadi enak, mereka langsung melawan kita, menunjukkan emosi tidak bagus. Nah, kalau ketika dia berbuat masa bersalah, mereka akan menahan emosinya, karena kita menyampaikannya dengan lemah lembut. Berikutnya, ada guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Nah, guru itu akan berkata, ayolah, bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru lain. Nah, mungkin ketika kita biasakan murid kita diperlakukan sebagai teman, dia berharap guru lain juga akan seperti itu kepada dirinya. Dan ini juga tidak dianjurkan. Berikutnya ada posisi kita sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Berarti ada peraturan, ada konsekuensinya. Kita cuma memantau kegiatan siswa tadi. Kalau berbuat seperti ini, konsekuensinya ini. Nah, di sini pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau apa? Konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi di sini sebenarnya guru itu saya memantau saja apa yang dilakukan muridnya. Nah, berarti dia mengambil apa konsekuensi dari perbuatannya. Misalnya tidak memakai seragam sekolah, silakan pulang, nanti pulang kamu kan seperti itu. Yang memecahkan barang nanti kan seperti itu. Dan apabila ini hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau mereka merasa bersalah. Jadi itu yang dilakukan pemantau. Dan terakhir, posisi guru sebagai manajer. Nah, bagaimana guru sebagai manajer ini? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
seorang manajer telah memberikan keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, berarti kalau ada masalah kita kembalikan kepada keyakinan kelas tadi. Terus apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Hasilnya, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira kita selama ini berada dalam posisi yang mana? Ketika saya ditanya dulu, ketika dalam pendidikan guru penggerak, saya jawab posisi saya sebagai teman. Saya merasa sudah nyaman dengan itu, saya sudah bangga. Anak-anak akrab dengan saya, saya tidak pernah punya masalah dengan mereka, dan kelas kami menjadi kompak. Padahal sebenarnya posisi teman itu belumlah dianjurkan, karena ini membuat siswa menjadi tergantung. Memang seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika mereka berpisah dengan saya, mereka tidak siap untuk berhadapan dengan guru lain, padahal masing-masing guru memiliki karakter yang berbeda dalam mendidik mereka, dan itu baru saya sadari sekarang, dan saya sudah melakukannya sejak lama. Mungkin Bu Jumaina mau berbagi, coba. Bu Jumaina posisinya sebagai apa? Ibu job pertama dan kedua. Saya mungkin bermacam-macam lah Bu. Saya kadang jadi penghukum, iya. Terus yang teman saya enggak. Kemudian membuat anak merasa bersalah, saya iya. Pemantau saya iya, kan karena ada buku pintar itu kan ini kesalahannya ini. Dan manajer ada juga lah. Kalau itu satu lagi minta dari Wakasis kita. Wakasisnya sama paling banyak udah ngasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kebetulan baru aja kesini Bu, jadi saya ada meeting sebentar dengan TJK tadi. Kemudian saya kesini. Di sini Bu, setelah saya perhatikan, saya masuk dari 1 sampai ke 5 Bu. Ya, ini di dalam posisi manapun, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer ada di sini. Kemudian yang paling banyak mungkin 1, 2 Bu. Situ yang paling posisi. Tapi sifatnya tidak seperti dibanyak dari sifatnya manajer ini Bu. Tapi manajernya mungkin kaki tangan lah nampaknya di sini ada di 1, 2, 3 Bu. Ya terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dipaparkan oleh Ibu Dini tadi, kan banyak ya tipe-tipe guru untuk menghukum, kemudian membuat siswa merasa bersalah. Kadang-kadang saya membuat anak itu agar dia lebih bisa menyadari dirinya. Menurut saya mungkin membuat tidak dengan berkata yang kasar atau emosi, dengan cara-cara emosi marah. Saya sering melakukan yang membuat anak merasa bersalah. Saya pakai kata-kata yang halus, tapi tidak disadari ternyata itu membuat anak hatinya terluka dan memendam sebenarnya. Menurut saya mungkin itu baik, tapi ternyata setelah kita dipaparkan di sini itu tampaknya kurang tepat. Nah, mungkin itu yang sering saya lakukan. Saya memang jarang marah-marah, tapi saya sering maksudnya memuhasabah diri siswa, tapi mungkin caranya yang kurang tepat ternyata. Itu yang sering dilakukan. Ya, terima kasih Ibu ini. Ibu Wina. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau mungkin berbagi, saya selama menjalani, maaf ini agak serak,
bimbingan konseling. Jadi kalau dominan saya itu di manajer. Nah, jadi untuk siapapun yang datang ke ruang BK itu adalah bukan misalnya gini, siswa nangis-nangis ke ruang BK mengadu bahwa dia telah diperlakukan, anggaplah kata dia itu kezaliman dari salah satu temannya, dia nangis-nangis. Yang dia rasakan itu adalah rasa terkini, misalnya dia padahal asal mula masalah itu dari dia sendiri, tapi asal mula masalah itu tidak dia sadari, dan yang dia rasakan itu adalah balasan dari temannya itu yang dia membuat nangis-nangis, kemudian datanglah ke ruang saya. Nah di situ, jadi siapapun yang datang ke ruang saya itu saya utamakan dia itu tidak bersalah. Nah itu persepsi yang harus saya tanamkan, siapapun yang datang ke tempat kita adalah tidak bersalah. Namun kita adakan pengembangan apa masalahnya, dari mengapa dia seperti itu. Nah kita runut dari dia datang sampai ke ujung. Ternyata dia yang nangis, ternyata dialah yang kerok. Nah jadi untuk mendapatkan titik mengapa dia menangis, nah ketemulah masalahnya. Ternyata si anak itu mendapatkan pembalasan karena dari perlakuan dia awal-awalnya. Nah dari situ kita adakan bimbingan, kita arahkan anak itu dengan kalimat-kalimat yang tepat, dengan bahasa-bahasa bimbingan yang tepat, sehingga anak tersebut menyadari apa yang dia rasakan saat itu, dan menyadari bahwa ternyata aku ya yang salah. Nah dari situ ketemulah tali merahnya itu, dan mereka sama-sama plong, sama-sama menyadari, dan yang membuat dia nangis itu, yang membalas tadi juga dia menyadari bahwa tidak seharusnya membalas dengan bahasa-bahasa yang dia sampaikan itu, karena akan bagaimanapun akan menyakitkan, dan kita bimbing untuk dia menyadari ternyata bisa disampaikan dengan kata-kata yang lain yang membuat si teman tadi mendapatkan rasa nyaman. Jadi yang kebutuhan kebutuhan dasar tadi, salah satunya kebutuhan rasa nyaman. Jadi anak-anak itu mendapatkan rasa nyaman sama-sama, dan mereka bermaafan karena sudah menyadari tali merah yang sama-sama disadari. Jadi kita membimbing mereka itu, siapapun itu, walaupun anak-anak itu yang telah belago, bertinju, jambak-jambakan. Kadang-kadang saya sampai, kalau wali kelas yang ikut dengan saya kadang-kadang mungkin sampai lapar kalau saya mengatasi masalah itu. Karena apa? Karena kita bimbingan itu dari awal sampai ke ujung, sampai ketemu, sampai ya mendapat kemasan itu, sampai sama-sama semua mereka itu merasakan ini yang kami butuhkan. Nah itu. Jadi dalam penanganan siswa itu mungkin saya dominannya di manajer itu, karena kalau saya sebagai teman akhirnya interaksi bimbingan itu terganggu karena kadang-kadang kita sudah membimbing mereka nggak teman, misalnya seperti itu. Jadi bimbingannya yang terganggu. Jadi kami mungkin dominannya di manajer itu, Bu. Ini ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Arianti. Ternyata Ibu Arianti sudah menerapkan ini sejak lama, dan baru saya ketahui sekarang ketika kami baru belajar, dan Arianti sudah menerapkannya. Memang di sini kalau posisi kita yang paling dianjurkan itu adalah manajer. Kita juga boleh menggunakan pemantau. Jadi dua itu yang dianjurkan. Dan maaf Ibu, masih satu lagi di sini. Contoh pertanyaannya, untuk contoh pernyataan, siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu orang membuat orang merasa bersalah dan mengatakannya. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya, itu kata-kata penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, itu adalah teman. Apakah kamu
mau mendapat tiket bintang hari ini itu dilakukan pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan itulah yang dikatakan manajer. Kamu selalu yang bersifat, kamu selalu yang paling akhir, itu adalah penghukum. Dan ini yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, ketika kita mempraktikkan diri kita sebagai manajer yang dianjurkan tadi, ketika ada masalah dengan anak, 3 langkah yang kita lakukan. Langkah pertama yaitu kita menstabilkan identitas. Jadi ketika kita tanya dulu mereka, misalnya kita panggil mereka kan sedang emosi. Kita kan tidak langsung marah. Kita berusaha meredakan emosi mereka dengan bercerita, misalnya seperti ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari permasalahannya atau membahas permasalahan tadi. Kalau permasalahan itu memalukan, sangat memalukan untuk diceritakan kembali. Tapi kita sudah tahu. Dan sekarang yang ibu butuhkan adalah bagaimana kita bersama bisa mencari solusinya. Berarti itu dilakukan untuk menstabilkan identitas. Terus yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi ketiga langkah kedua, anak tadi sudah tahu, oh ya Bu, saya salah. Ketika kita giring mereka untuk mereka mengakui atau menyadari kesalahannya sendiri tanpa kita sebutkan. Seperti yang dikatakan Ibu Haryati tadi, memang ini membutuhkan waktu yang lama. Kadang-kadang kita kan mau instan, mau cepat. Nah, Ibu sudah tahu masalahnya, kan apa lagi yang harus kita lakukan, kan seperti itu. Dan yang ketiga yaitu menyatakan keyakinan kelas. Berarti dari masalah tadi, keyakinan apa yang dilanggar anak tersebut. Nah, di sini mohon perhatian sebentar. Ini ada contoh penerapan restitusi. Contohnya tadi kalau lupa bawa speaker nggak bisa diperhatikan. Demikian Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, dan saya sangat berterima kasih sekali karena sudah bersedia meluangkan waktunya Ibu Lia, Bu Haryati, Bu Nisa, adik saya Dewi, Bu Ju, Pak Sumardi, Bu Silvi, Bu Pena, dan Bu Win. Terima kasih banyak. Demikian pemaparan saya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan marilah kita bersama-sama belajar merawat anak-anak kita di sini untuk mengantar mereka menuju keselamatan dan kebahagiaan hidup mereka. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita itu karena dari mungkin pandemi, SMP-nya mereka tidak begitu peduli dengan tentang diri dan lingkungannya, kemudian masuk SMK 1, kemudian mereka juga katakan multi karakter ini. Jadi dengan seperti ini mungkin kita coba untuk bersama. Itu kan yang 5 karakter tadi itu memang saya terus terang aja ada menerapkan ini, terutama kata Ibu apa tadi, Haryati tadi ya, mungkin banyak ke manajer gitu ya. Tapi manajer dan pemantau ini boleh dikatakan sudah dilakukan. Sekarang ini bagaimana peran kita masing-masing dari guru ini supaya anak-anak menuju ke karakter apa untuk manajer tadi perlu nanti pemantauan gitu. Menurut saya pemantauan adalah merupakan tonggak utama dulu sehingga manajer ini nanti mungkin bisa diterapkan. Kalau kita langsung ke manajer nanti, saya yakin anak kita kelabakan semua. Karena apa? Mereka belum punya karakter yang baik di SMK 1. Terus terang aja ini. Karena apa? Karena tidak rata-rata anak-anak kita terutama di retail 1, retail 2 itu kita tahu sendiri bagaimana sepak terjang mereka tentang terhadap terutama bagaimana proses pembelajaran di SMK 1. Jadi ini perlu kita diskusikan bersama
Karena apa? Karena ini diskusi-diskusi kita seperti ini sedikit demi sedikit kita membantu anak-anak kita supaya lebih menuju ke kesempurnaan mereka ya dalam proses pembelajaran di SMK 1. Mungkin itu Bu yang perlu kami sampaikan. Kira-kira langkah-langkah yang akan kita tempuh ini, kiat-kiat yang akan kita laksanakan ini perlu nanti Ibu Nini sebagai manajer ya dan Bapak di sini kepada kami di sini, terutama kami Ibu Win ya, terus terang aja Ibu Win, Ibu Arianti, saya sendiri itu adalah yang sangat berkecimpung terutama terhadap anak setiap hari. Ya terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bapak Wakasis kita. Ini memang bukan masalah kita saja, dan ketika di Zoom guru penggerak itu juga ada guru yang berbagi pengalaman. Menurut beliau sudah menerapkan manajer ini 2 minggu masalahnya tidak selesai, katanya kan, karena anak itu tidak ngaku-ngaku, tidak sadar-sadar tentang kesalahannya, dan akhirnya saya pakai cara saya selama ini setengah hari selesai. Itu yang dikatakan guru tersebut, dan itu memang juga terjadi dengan kita. Makanya di guru penggerak ini kita berubah itu tidak bisa dalam bentuk instan, berarti memang dalam jangka waktu yang lama. Untuk memposisikan diri kita manajer, kita harus ada keyakinan dulu. Jadi karena itu nanti sebagai pedoman bagi kita ketika mengatasi masalah anak. Jadi kita buat keyakinan dulu, dan yang sangat penting itu Pak Asmadi, yang saya juga baru belajar di sini, ternyata yang sangat penting itu di sekolah itu adalah kolaborasi. Jadi kita memang harus bersama-sama, harus kompak, mulai dari atasan, wakil, guru BK, semuanya kita harus bersama-sama untuk mengatasi masalah. Jadi kita buat suatu pemahaman, dan kita buat suatu acuan kita, apa tujuan kita, misalnya dalam waktu 3 bulan kita bisa misalnya buat SMK ini sedikit berubahkan seperti itu, dan kita mulai dari sekarang. Jadi untuk menangani masalah anak tadi, saya pikir juga Pak, kalau menurut saya itu juga tidak bisa langsung, karena memang anak itu kalau menurut saya juga kan ada yang perlu dihukum, ada dihukum tidak bisa kayak yang terjadi dengan kita selama ini. Berarti kita benahi dulu satu demi satu, mulai dari motivasi tindakan mereka, disiplin positif, keyakinan, dan bila kita lakukan bersama-sama dalam waktu yang tidak sebentar, saya yakin itu juga bisa berubah, karena saya sendiri sudah pernah mempraktekannya itu di kelas Lia ya, di kelas Bu Lia itu 11 BDP 1, yang ternyata ketika saya buat pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka, terus saya motivasi mereka, ternyata mereka mau juga sedikit-sedikit berubah gitu, agak hangat juga pembelajarannya, tidak monoton seperti selama ini yang saya lakukan. Biasanya saya pasal sudahlah gitu kan, tidak mau di kelas yang mau aja kan, seperti itu. Jadi Pak Asmadi, Bapak sebagai Wakasis mungkin bisa mengajak kami guru-guru ini bersama wali kelas ini, terutama wali kelas, kita bersama-sama untuk menanamkan budaya positif di sekolah kita. Jadi kita mulai dari tahap demi tahap. Terima kasih Pak. Pertemuan kami dari sini sedikit agak rasa cemas dari dapat yang penting gitu. Ya, saya cuma mencari orang-orang yang bisa bekerja sama, tapi mereka pesimis tentang apa yang direncanakan. Tapi saya tetap optimis kan. Jadi kalau saya coba untuk merebutkan bagaimana cara langkah-langkah keluar dan mudah-mudahan itulah yang perlu kita kerjakan. Karena secara apa mungkin secara pengalaman untuk jadi guru gitu ya, mungkin kami dengan Ibu Win ini, Bu Arianti itu sudah lama gitu ya. Saya lebih kurang 30 tahun berkecimpung di sini. Ya dulunya memang saya orang dalam hukum dan apa. Kepada Bapak Wakasis dan Bapak Ibu Pembina Bidang, saya mohon izin untuk menyampaikan kesepakatan organisasi, karena
bagaimanapun kita di sini antara pengurus OSIS, Wakasis, dan pembina bidang, kita akan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, yaitu kita menyumbangkan tenaga dan pikiran kita serta delegasi kita untuk SMK 1 Batanghari ini. Jadi untuk 1 tahun ke depan, insya Allah kita akan selalu bekerja sama. Dan supaya kerjasama kita ini dapat menjadi kolaborasi yang baik, di sini kami menawarkan ya kesepakatan organisasi yang nanti kesepakatan ini tidak mutlak, nanti bisa kita tambah atau dikurangi. Karena di sini pada dasarnya kami hanya mengajukan kesepakatan dan bapak-bapak, ibu serta anak-anak kami nanti bisa mengubah kesepakatan ini menambah atau mengurangi. Jadi mohon izin untuk menyampaikan kesepakatan yang sudah kami susun ya. Ya, kesepakatan pertama yaitu kita saling bekerja sama untuk mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Jadi anak-anak ibu kalian di OSIS ini kalian adalah contoh-contoh teladan untuk teman-teman kalian. Nah, jadi karena kita sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka, apapun kegiatan kita itu kita tujukan untuk menjadikan kalian di sini menjadi pelajar yang berprofil Pancasila. Itulah gunanya kalian mengikuti kegiatan ini, OSIS organisasi ini. Nah, apa saja pelajar berprofil Pancasila itu ada berapa ciri-cirinya? Ada berapa? Yang pertama apa? Untuk kelas 10, yang kelas 10 yang sudah menggunakan kurikulum merdeka, apa nak? Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kalian di sini adalah contoh pelajar profil Pancasila yang menunjukkan kalian itu adalah orang yang beriman dan berakhlak mulia. Jadi dari pakaian, dari semua tingkah laku kalian itu adalah acuan untuk untuk menggambarkan kalau kalian itu adalah pelajar yang berprofil Pancasila. Yang kedua apa? Berkebinekaan global. Apa itu berkebinekaan global? Yaitu kita menghargai perbedaan. Tidak semua orang sama. Banyak karakter yang berbeda, suku yang berbeda, ekonomi yang berbeda, apapun. Di sini kita kita samakan. Kita menghargai perbedaan. Jadi perbedaan itu bukan untuk satu ajang permusuhan, tetapi itu adalah satu ajang untuk kita saling menghargai. Yang ketiga, pelajar berprofil Pancasila itu harus bersikap mandiri. Yang keempat apa? Gotong royong. Yang kelima, berpikir kritis. Dan yang keenam apa? Kreatif. Jadi tunjukkan kalian di OSIS ini kita harus punya ide-ide kreatif. Jangan menunggu pembina bidang, pembina OSIS dan sebagainya. Ide itu ada sama kalian dan kami di sini hanya membimbing. Sepakat kita untuk poin 1. Kalau organisasi kita ini bertujuan untuk menjadikan kalian untuk menjadi pelajar berprofil Pancasila, sepakat? Sepakat. Ya, Bapak dan Ibu sepakat. Berarti kita punya satu tujuan yang sama. Terus yang kedua, yaitu bekerja sama membina siswa, khususnya pengurus OSIS pada masing-masing bidang untuk melaksanakan program kerja yang telah disusun. Jadi kita semua bekerja sama di sini, berkolaborasi untuk nanti melaksanakan program kerja yang kita susun hari ini. Sepakat? Sepakat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliana SPD MPD. Saya adalah guru di SMK Negeri 1 Batanghari. Saya sudah berteman lama dengan Ibu Nini sejak saya mengajar di SMK Negeri 1 Batanghari ini pada tahun 2012. Menurut saya Ibu Nini adalah sosok yang smart, pintar, di mana Bu Nini sering sekali membagikan ilmunya, pengetahuannya yang ia miliki seputar variasi-variasi mengajar di kelas, bagaimana mengelola kelas, dan yang paling penting lagi Bu Nini banyak sekali membantu saya pada waktu saya menerbitkan buku yang bekerja sama dengan Media Guru. Saya melihat banyak sekali perubahan dari
setelah dia mengikuti program guru penggerak. Yang paling terlihat sekali itu yang pertama adalah bahwa Bu Nini sudah menjadi pionir dalam membuat keyakinan kelas untuk kelas yang dia ampu, yaitu di kelas 11 TB. Karena pada umumnya di kelas kami masih menggunakan yang namanya tata tertib kelas, di mana di situ masih ada pemaksaan terhadap siswa. Kemudian pada saat Bu Nini berbagi ilmu mengenai materi-materi yang sudah dia dapat pada program guru penggerak, di mana guru itu memiliki banyak tipe, di antaranya ada guru yang menghukum, kemudian sebagai teman, ada juga guru sebagai pemantau dan sebagai manajer. Menurut saya Bu Nini banyak sekali melakukan perubahan dalam proses mengajar, di mana Bu Nini sekarang sudah berhasil menjadi seorang pemantau, menjadi guru pemantau dan menjadi guru manajer dalam menyelesaikan masalah anak, baik itu secara individu tentang kesulitan belajar dan masalah-masalah eksternal seperti siswa yang memiliki masalah dengan orang tuanya. Jadi menurut saya sosok Ibu Nini Maswati sudah sangat mengubah pandangan saya juga, khususnya bahwa guru itu tidak cukup hanya menjadi seorang teman, karena apabila menjadi seorang teman ternyata siswa itu sangat bergantung dengan kita. Dia tidak akan bisa mengembangkan lagi kreativitasnya, karena ketika dia terbentur dan memiliki masalah, dia akan mengandalkan kita sebagai gurunya. Jadi untuk ini banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan semenjak Bu Nini berbagi share ilmu mengenai program guru penggerak. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.